90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan Harmoni Keluarga, Women and Parenting. Hari ini parenting bersama Mega Quality. Saya Redi Aprianti masih ngobrol di sini dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality, dan bahasan kita hari ini masih melanjut pada pembahasan minggu lalu. Mengapa sih remaja itu labil? Kita lanjutkan yang kedua, itu tingkatkan kesabaran. Jadi anak-anak remaja sekarang ini ya, Mbak Rini dan sahabat Sonora, memang dia maunya instan. Kadang-kadang untuk proses mereka katakan ribet. Ya, karena memang begitu banyaknya game yang memang mereka dapatkan. Jadi mereka mempraktekkan hidup mereka seperti main game. Gak ribet ya? Gak ribet gitu. Nah, tingkatkan kesabaran. Jadi anak-anak muda yang masih labil atau mereka yang memiliki sifat labil ini terkadang seringkali menghindari proses. Jadi kita lihat ya, anak yang labil itu kadangkala kalau dia tidak suka proses, itu justru membuat dia tidak punya prinsip tadi. Dia orangnya gampang sekali, karena proses itu bagian pembelajaran untuk memiliki prinsip. Jadi contoh, bagaimana supaya anak tahu bahwa api itu panas. Nah, biasanya kalau dia lewat mengalaminya sendiri, dia mendapatkan satu pembelajaran. Jadi dia memang harus mengikuti proses tahap demi tahap. Ada tahapannya gitu untuk melatih kesabaran ini juga. Jadi kalau kita tidak ajarkan prosesnya para orang tua, nah anak kita pasti mengalami kelabilan. Anak yang menghargai proses, dia bisa menghargai setiap musim dalam hidupnya, setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan kesabaran pada anak? Para orang tua, ingat, apapun yang diminta anak, ya, kalau kita pun bisa mungkin untuk memberinya langsung, coba kasih interval, ada waktu yang mungkin dia bisa melatih kesabarannya. Ma, aku mau beli sepeda motor. Kita tahu bahwa sepeda motor itu penting sekali. Nah, saya contohkan lagi anak saya, beberapa kali memang mereka minta, di SD kelas 5, kelas 6 minta untuk belikan handphone. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, tabung uangmu. Tabung uangnya, lalu nanti kalau udah ada uang, baru nanti papa tambahi. Bertahun-tahun itu terjadi. Anak-anak nomor 1 lagi yang sekarang kelas 3 SMP, dia suka main drum. Tabung uangnya, dia lihatnya harga drum 6 juta, 7 juta. Saya tanya, uangnya berapa sekarang? Kan gitu. Nah, waktu dia menabung, dia menghargai gitu. Setiap proses dia nabung, ini untuk beli drum, ini untuk beli handphone. Itu proses. Sederhana sebenarnya melatih proses pada anak di dalam rumah dengan menabung. Terus giliran tahun depan drumnya udah harga 12 juta. Ya, betul itu. Saya dilihatnya lagi kan, Pak kok makin naik ini gitu. Jadi duit jajan tetap ya. Jadi kesabaran itu sebenarnya ya penting sekali para orang tua untuk ajari anak yang sekarang. Karena memang semuanya serba instan, semuanya kepingin cepat. Bukan berarti nggak bagus ya melatih anak kita dengan teknologi. Tapi kadangkala efek negatif dari satu teknologi itu kecepatannya itu, nah tidak membentuk satu proses dalam dirinya untuk membentuk karakter. Untuk membentuk karakter tuh butuh proses. Itu cara satu-satunya untuk meningkatkan kesabaran. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana kita bisa melatih anak kita supaya tidak labil? Seminggu yang lalu juga saya udah bilang bahwa anak remaja itu kadangkala tidurnya nggak cukup. Jadi yang ketiga itu beristirahatlah dengan cukup. Jadi menghilangkan sifat labil. Kalau dia kekurangan istirahat atau kurang tidur, itu waktu yang pendek mereka istirahat itu sering sekali mengisi dengan hal-hal yang memang membuat letih badannya, sehingga apa ya istilah anak remaja sekarang, mut-mutan, moody, ya. Nah, akhirnya dia gampang sekali tertekan dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang didengarnya. Kalau dia kurang istirahat. Jadi kalau dia cukup istirahat, itu membuat dia semakin stabil. Nah, perhatikan para orang tua, berapa lama anak remajamu istirahat. Jangan dia masuk kamar, padahalnya tidurnya itu cuma beberapa jam. Akan anak kita kan seringkali, oke ma, aku tidur di dalam kamar. Dia bukan tidur langsung. Dia masih menggunakan waktunya dengan yang lain-lain. Nah, perhatikan. Anak yang labil itu juga karena dia
ketiga ini adalah beristirahatnya tidak cukup, waktu istirahatnya tidak ada. Itu membuat mereka labil. Lalu yang keempat, tekanan-tekanan yang didalami oleh anak remaja sekarang itu membuat dia ya benar-benar labil. Karena anak sekarang itu gampang sekali ya mengalami stres atau tertekan. Jadi yang keempat itu menghindari sikap stres. Labil itu mungkin sebuah sikap, namun jika sudah menjelang dewasa masih saja labil, itu karena stres atau tekanan juga. Seperti yang saya katakan tadi, anak remaja sekarang begitu gampangnya dapat informasi dari luar, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Akibatnya itu ya mereka tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu kan informasi hanya satu arah saja, tapi sekarang enggak. Berbagai informasi itu dia dapatkan sehingga anak itu gampang sekali stres. Nah, hal yang tertentu bisa membuat mereka tertekan atau mengalami stres. Menyebabkan apa? Mencoba untuk menjadikan ya karakter itu rusak. Karena memang stres itu dia pun mengambil keputusan kan langsung sembarangan, langsung tiba-tiba tanpa memperhitungkan akibat sebabnya, akibatnya. Nah, tempat yang ramai, melelahkan, tekanan dan stres itu kadang-kala perlu dihindari. Jadi misalnya ya kemarin saya counseling ada satu anak remaja yang memang dia begitu lama waktunya dengan handphonenya, gadgetnya. Nah, orang tuanya kebingungan. Ya saya bilang ya memang dia terlalu lama berhadapan dengan gadgetnya sehingga informasi apapun yang dia dapatkan dari gadgetnya itu membuat dia tertekan. Nah, orang tuanya nggak sadar bahwa informasi yang dialami atau yang dia terima anak remaja itu membuat anak tertekan. Ya, waktu saya ngomong sama anak tersebut, dibilangnya betul. Karena begitu ribetnya dia dapat informasi dari Instagramnya, dari Twitternya, dari Facebooknya, dari teman-teman sekelilingnya. Ini yang membuat anak remaja itu gampang tertekan. Makanya para orang tua hindari anak remaja kita dari stres. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi nih. Dari Ibu Eka nih, anak saya usia 18, selama ini diam dan menurut saja apa yang saya anjurkan. Apakah dia labil atau bisa labil? Bagaimana menggali potensi dirinya? Ya, pertanyaan yang bagus ya Ibu Eka. Jadi anak 18 tahun itu sebenarnya Ibu Eka mulai ajarkan dia untuk mengambil keputusan. Nah, waktu dia mengambil keputusan dan lihat keputusan yang diambilnya apakah dia konsisten dengan keputusan itu. Simple, sederhana. Tadi saya sudah terangkan ada 4 bagian ya. Nah, untuk melatih kesabaran. Oke. Kita bisa bertanya kepada anak kita, Ibu Eka, apa yang harus kamu lakukan dengan keadaan yang seperti ini supaya dia mengambil keputusan. Jadi Ibu Eka bisa tanya kepada anaknya, ya keputusan itu dia benar-benar lakukan atau dia lakukan baru besok berubah. Nah, kalaupun dia bisa menyendiri dan apa yang ibu katakan dia bisa lakukan, dia misalnya menjadi anak penurut, tetapi anak remaja itu juga perlu dilatih untuk dia mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Lalu waktu dia menghadapi tantangan, bagaimana dia mengikuti atau menyelihat akar permasalahannya. Nah, yang kelima, selidiki akar masalah yang saya lanjutkan. Jadi, anak yang labil itu kalau dia tidak tahu akar masalahnya, dia nggak setia dalam mengikuti proses tadi. Jadi, Ibu Eka, biari anak itu mencari akar permasalahannya dari mana, siapa orangnya. Nah, dia bisa melihat proses demi proses permasalahan itu, lalu tanya sama anak tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Nah, waktu dia menemukan akar masalah, dia menemukan satu jawaban. Nah, jawaban itu menjadi anak tidak labil. Karena jawaban dia itu menjadi satu kestabilan. Dia punya prinsip. Dia punya pegangan. Oh, berarti ini mah yang aku harus lakukan. Ini. Tapi kan nggak semua anak bisa begitu ya, Pak Agus ya? Menganalisa maksudnya. Jadi, perlu dibantu. Perlu dibantu. Tapi bantuannya itu kalau untuk anak remaja bentuk pertanyaan. Jangan solusi. Lama Pak, gak sabar sayanya. Udah deh gini aja langsung. Gitu kan. Nah, karena
remaja itu kan memang dalam masa-masa ya transisi. Jadi kalau nggak kita kasih dasar-dasarnya supaya dia bisa mengambil keputusan, supaya dia pegang keputusan, supaya dia benar-benar punya prinsip dan kita terus menjadi jawaban, itu nanti dewasa juga begitu. Nah, Mbak ini pernah dengar ada menikah tapi tetap aja sama orang tua. Nah, itu akibat dari kita nggak menstimulasi anak kita waktu remaja. Karena remaja itu paling penting. Itu tahapan kedua untuk membangun dasar. Ya, jadi Ibu Eka coba kasih satu masalah, satu yang memang perlu didiskusikan dengan anak yang 18 tahun ini. Lalu bisa nggak dia menganalisa akar permasalahannya, dari mana, siapa orangnya. Nah, waktu dia bisa menganalisa tersebut, langsung tanya, kira-kira menurut kamu jawabannya apa? Solusinya apa? Iya, solusinya bagaimana, apa, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, walaupun mungkin jawaban anak tersebut mungkin belum cocok dengan kita, kalau tidak beresiko, nggak apa-apa Ibu. Kalau tidak beresiko.